Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vida Amalia Nurusifa, NIM 10118208, yang merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri yang mengambil prodi jurusan S1 Farmasi pada angkatan 2018. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah video cara mencuci tangan dengan baik dan benar sebelum memasuki lab steril sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan juga cara penggunaan baju kerja di gray area dan white area sesuai prosedur yang berlaku juga. Silahkan simak videonya. Pasti banyak timbul pertanyaan, bagaimana sih langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar sebelum memasuki lab steril? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Langkah pertama, buka bungkus pembersih kuku. Kemudian nyalakan kran dan cuci tangan dari ujung jari hingga siku dengan air mengalir. Ambil sabun antiseptik dan oleskan pada tangan dari ujung jari hingga siku. Sikat kuku dengan pembersih kuku hingga bersih. Bersihkan sela-sela jari, punggung, dan telapak tangan hingga bersih. Bersihkan pergelangan tangan hingga siku sampai bersih. Bilas satu tangan hingga bersih, kemudian dilanjutkan dengan tangan setelahnya. Biarkan air menetes dari siku, matikan kran, dan keringkan tangan dengan blower atau menggunakan tisu. Pastikan posisi siku berada lebih rendah dari pergelangan tangan. Atur kembali lengan baju seperti seharusnya dengan menggunakan tisu untuk melapisi tangan. Dan pastikan untuk tidak menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Oke, setelah melihat paparan video sebelumnya, yakni cara mencuci tangan dengan baik dan benar sebelum memasuki lab steril, kita akan next ke poin selanjutnya, penggunaan baju kerja lab steril. Personel produksi dalam pembuatan sediaan steril merupakan sumber kontaminan terbesar bagi produk yang akan dihasilkan nantinya. Dengan demikian harus dikendalikan dan dicegah. Salah satu pengendalian kontaminasi yang berasal dari personel adalah penggunaan baju kerja. Semakin tinggi tingkat kebersihan ruangan, maka semakin tinggi pula perlindungan produk terhadap kontaminasi dari produksi personel. Dengan demikian, tiap ruangan kelas bersih akan memiliki baju kerja dan perlengkapan yang berbeda-beda. Untuk kelas A, B, C, dan D itu masuk dalam kategori white area, di mana ruangan tersebut digunakan untuk pembuatan produk steril. Sedangkan kelas C itu masuk pada kelompok gray area, di mana ruangan tersebut digunakan untuk pembuatan sediaan non steril, yang spesifikasi kebersihannya tidak seketat dari ruang white area.
Poin ketiga di sini yakni cara penggunaan baju kerja ruang bersih gray area sesuai prosedur. Kelengkapan baju kerja pada ruang bersih gray area meliputi penutup rambut, kacamata pelindung, baju steril, celana steril, dan show cover. Oke, kita next ke langkah-langkahnya. Yang pertama, personel masuk dalam locker room. Kemudian pasang penutup rambut dan penutup jambang untuk mencegah terjatuhnya rambut dan jambang tersebut. Masukkan aksesoris dan barang lain ke locker untuk mencegah kontaminasi dari barang maupun aksesoris tersebut. Bersihkan make up untuk personel wanita. Kemudian dilanjutkan dengan memilih baju steril yang sesuai dengan ukuran personel. Di sini dimaksudkan agar personel nyaman saat penggunaannya di dalam ruangan. Dan tinggalkan baju luar dan sepatu pada loker agar tidak tertukar antara personel satu dengan yang lainnya. Baik, tata cara penggunaan baju di gray area sudah selesai, maka kita akan next ke poin selanjutnya. Tetap disimak ya videonya. Pada poin keempat, yakni penggunaan baju kerja pada ruang bersih white area. Di mana ruang bersih white area ini digunakan dalam pembuatan sediaan obat ataupun sediaan yang steril, sehingga spesifikasi kebersihannya itu sangat ketat. Kelengkapan bajunya meliputi baju overall steril, kacamata pelindung, masker, sarung tangan steril, dan shoe cover white area. Langkah yang pertama, yakni personel masuk ke ruang ganti white area, buka pintu dengan siku. Dimaksudkan membuka pintu dengan siku, yakni untuk menghindari kontaminasi dari gagang pintu. Sebelum memulai, buang pembungkus bila ada pada badge. Desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan. Kemudian, pilih baju steril sesuai dengan ukuran personel, sehingga nyaman digunakan pada saat melakukan sterilisasi di dalam ruangan. Atur perlengkapan pada badge, usahakan tidak saling bertumpuk. Di sini dimaksudkan untuk mempermudah saat pemakaian, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan. Kemudian desinfeksi kembali sarung tangan dengan cairan desinfektan. Kelengkapan alat yang pertama digunakan yakni sarung kepala atau hood yang steril. Setelah dipakai, desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan. Dilanjutkan dengan penggunaan masker. Setelah masker digunakan, desinfeksi kembali sarung tangan. Kemudian, ambil baju coverall steril dan dipakai. Setelah pemakaian baju, desinfeksi kembali sarung tangan. Kemudian langkah selanjutnya, gunakan shoe cover steril. Langkahkan kaki yang telah memakai shoe cover pada area bersih dan gunakan shoe cover pada kaki berikutnya. Desinfeksi kembali sarung tangan setelah menggunakan shoe cover. Kemudian, gunakan kacamata pelindung dan pastikan kacamata pelindung itu menutupi kepala steril. Oke, setelah pemakaian kacamata pelindung, desinfeksi ulang sarung tangan. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan sarung tangan steril sesuai dengan prosedur, jadi di double. Dan langkah terakhir, yakni desinfeksi kembali sarung tangan. Kenapa dilakukan desinfeksi berulang pada sarung tangan? Yakni untuk mencegah adanya mikroorganisme pada tangan pada saat pengambilan alat-alat kelengkapan. Jadi untuk mencegah kontaminasi pada saat pembuatan produk steril, guna agar tidak membahayakan penggunanya. Baik, pemaparan video sudah selesai, yakni cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai prosedur sebelum memasuki lab steril, dan juga tata cara bagaimana menggunakan baju kerja di area white area dan gray area. Semoga penonton merasakan manfaatnya dan juga menambah pengetahuannya. Apabila dalam penyampaian ada salah kata,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.